Jadi hari ini kita banyak kegiatannya. Pertama, pagi-pagi baru tidur setelah jam 3 atau persisnya setengah 4 pagi karena mengawal 3 orang, yaitu Ito Rosti, Lai Samuel bersama Nemburu Pera Boru Simanjuntak di Santika Suite Hotel. Yes, Karena mereka merasa tidak nyaman tidur apabila tidak dikawal. betul. Tadinya udah kita pesan 3 kamar hotel, tetapi mereka tidak mau tidur sendiri-sendiri, alasannya Jadi khawatir. Padahal sudah saya telepon juga kepala BIN, Mayor Jenderal, kemudian mengawal. untuk mengawal atau menurunkan pasukannya. Demikian juga dengan ada teman-teman saya dari Gartap gitu juga, Jakarta, udah saya kontak-kontak juga supaya memberikan atensi. Tetapi walaupun udah sedemikian rupa, bahkan ada juga Jenderal Purnawirawan kita ajak juga ke hotel untuk memantau, tetapi mereka masih merasa lebih nyaman apabila di rumah daripada di hotel, kan begitu. Oleh karena itu kamar yang 3 itu kita batalkan, dan oleh rekan saya atau senior saya Johannes Raharjo dibelikanlah kamar Santika Suite Room atau semacam kamar paling Besar, bagus lah ya tapi tidak dipakai. di hotel itu, 2 lantai. Nah, akhirnya mereka tidur di situ dan kita kawal sampai pagi. Jadi saya dengan Ito Irma ini menonton YouTube sampai jam 3 jam 4 pagi. Setelah mereka benar-benar tidur, baru saya tidur sebentar sejam 2 jam. Pagi-pagi sudah ada kegiatan. Tetapi yang mau saya katakan satu adalah bahwa kita itu sering dihargai karena uang kita. Ketika kita kemarin datang untuk merilis berita, rupanya karena ada Miscommunication. bukan miskomunikasi, Bukan ya? tetapi ada satu televisi yang mau memonopoli atau mau memboikot acara kedatangan mereka ini ke Jakarta dengan mengatakan karena mereka membayar tiketnya datang ke Jakarta, maunya memonopoli mereka, tidak boleh dengan media lain. Maka rupanya hotel itu ada rangkaian kepemilikannya dengan TV yang dimaksud, sehingga ada komunikasi di antara mereka, sehingga ketika datang ke hotel itu tiba-tiba kita ditolak. Padahal akhirnya kita menjadi rilis di pinggir jalan. Namun setelah selesai rilis di pinggir jalan itu, saya undang masuk makan-makan di hotel itu, diterima. Lucu juga itu. Jadi rilisnya nggak diterima di hotel, tapi giliran makan-makan saya transaksikan uang saya puluhan juta di sana, uangnya diterima, kan begitu ya. Bahkan rekan saya Johannes Raharjo memesan hotel yang paling mewah di hotel itu atau paling bagus, juga diterima uangnya. Jadi luar biasa, memang kita seringkali hanya dihargai karena uang kita. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah itu adalah perbuatan yang atau sikap yang tidak baik. Janganlah kita memandang muka, seperti asas hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun harus kita perlakukan yang sama. Bahkan sempat saya bilang, hotelmu ini mau dijual berapa biar saya bayar, kan begitu ya. Karena saya agak sedikit kecewa kepada mereka. Lalu mundur sedikit, sebenarnya kita sudah mendahulukan untuk diwawancarai di salah satu TV swasta itu. Tetapi mereka maunya tidak boleh lagi diwawancara oleh TV yang lain. Maka saya katakan, mana rekeningmu, saya kembalikan biaya tiket mereka. Jangan karena kamu bayar tiketnya mereka, kamu langsung mau monopoli klien saya. Maka setelah dikirimkan rekeningnya, langsung tidak lewat 1 menit langsung saya transfer uangnya itu. Itu cuma 8 juta. 8 jutanya langsung saya transfer saat itu juga, tidak sampai 1 menit. Tapi jangan coba-coba dengan uangmu kamu mau memonopoli hak siar orang lain. Karena kita memerlukan, semua media terlibat, kita memerlukan
apa namanya itu dukungan semua media, dukungan yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke kan begitu. Tetapi saya sebagai orang yang sportif, walaupun sudah saya kembalikan uang mereka, tetap klien saya ini Ito Rosti, Le Samuel dan 6 buruku yang sangat cantik ini tetap kubawa ke TV itu untuk diwawancarai. Konsekuen. Saya konsekuen walaupun mereka tidak ada lagi biaya 1 rupiah pun. Dan setelah selesai diwawancara, barulah saya bawa mereka ini ke hotel itu. Dari itulah kita yang ditolak Chandrawati. Karena saya katakan kenapa Putri Chandrawati ini mendapatkan hak istimewa, yaitu hak kemanusiaan atau alasan kemanusiaan sehingga tidak ditahan. Sementara wanita lain dari Aceh sampai ke Merauke, demikian juga baik yang hamil maupun yang telah melahirkan maupun yang baru melahirkan semua ditahan atau ditangkap ditahan, sementara tidak berlaku buat mereka kemanusiaan. Padahal mereka bukan marga satwa, atau sebaliknya mungkin yang lain itu manusia, sedangkan Putri adalah marga satwa sehingga perlu diperlakukan kemanusiaan. Saya nggak paham. Akhirnya Kapolri menyadari kekeliruan itu dan hari ini diputuskan, walaupun di detik-detik terakhir ditangkap dan ditahan lah ini siapa namanya, Putri Chandrawati ini, karena Jaksa Agung sudah pasti menahan. Kan begitu. Sehubungan telah kita lengkapi hari Minggu, berkasnya sudah menjadi P21 tahap 1, sehingga apabila polisi tidak menahan atau Polri tidak menahan, nanti Jaksa Agung menahan, maka pamor kepolisian akan jatuh, maka pamor Jaksa Agung lah yang naik. Sehingga untuk mengatasi pamornya jatuh, hari ini dieksekusi sudah Putri Chandrawati walaupun terlambat. Tetapi seperti saya katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang berikutnya, tadi pagi saya mensomir atau mengingatkan sahabat saya Pendeta Gilbert Lumendong. Saya katakan kepada beliau, Bapak Pendeta telah membuat marah banyak orang, khususnya saya Samuel Huta Barat. Lalu beliau menyadari dan beliau meminta maaf. Beliau betul-betul menyampaikan permohonan maafnya baik melalui tulisan, dan saya sampaikan kepada Samuel Huta Barat, kepada Ito Rosti, kepada Namboruku yang cantik ini juga saya katakan permohonan maafnya, demikian juga yang lain. Dan itu juga diulang lagi oleh Pendeta Gilbert baik secara langsung maupun secara khusus. Dan saya katakan permohonan maafmu akan saya sampaikan. Memang begitulah, kita harus saling memaafkan di dunia ini, karena itulah yang tercantum dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita juga mengharapkan Tuhan Yesus atau Tuhan kita atau Elohim akan mengampuni kita seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, saya juga mohon kepada Pendeta Gilbert Lumendong agar tidak lagi mengulangi mengatakan bahwa almarhum melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan kepada Putri Chandrawati, karena Putri Chandrawati tidak mungkin dia bisa diperkosa karena pertama dia atasannya, yang kedua dia nenek-nenek yang sudah keriput, sedangkan pacarnya sangat cantik di sini, sangat dihormati, statusnya sebagai kekasih. Jadi yang berikutnya, pertama dibilang diperkosa di Duren 3 dan itu tidak terbukti dan sudah SP3 laporannya, lalu pindah ke tanggal 4 di Magelang, itu pun tidak terbukti, sudah kita petahkan, lalu pindah ke tanggal 7, itu pun sudah kita petahkan, lalu pindah lagi, dia pokoknya diperkosa deh, kan begitu. Jadi seolah-olah ada kerinduan dia untuk diperkosa dan tidak kesampaian. Oleh karena itu, karena dalilnya tidak bisa dibuktikan, maka saya minta kepada Pak Pendeta Gilbert maupun yang lain, tolong hentikan itu, karena tidak baik memfitnah orang mati. Mengenai permohonan maaf beliau, saya secara pribadi telah memaafkan, dan saya berharap juga klien saya atau keluarga besar juga bersedia memaafkan, tetapi jangan diulang lagi, kan begitu ya. Nah, orang hidup pun tak boleh difitnah. Nah iya, apalagi orang mati, karena dia tidak bisa membela diri. Itulah kira-kira yang bisa saya terangkan, dan besok kita bertolak akan mengantar mereka pulang ke bandara supaya pulang ke Jambi. Saya sebenarnya mau menahan mereka sampai hari Minggu, tetapi
Namburu saya ini dia sudah rindu ke kampung halamannya ke Sarulangun Bangko ya, di Namburu ya. Kalau Namburu, kalau si Ito sama si Lai sebetulnya masih mau sampai hari Minggu. Jadi kemudian saya perlu jelaskan kenapa mereka ini datang ke Jakarta. Mereka ini semacam observasi supaya menyesuaikan dulu dengan Jakarta. Seperti apa sih Jakarta? Jangan pada saat nanti dipanggil jadi saksi belum tahu Jakarta. Nah mereka sekarang sudah mengerti Jakarta itu. Monas pun Sudah apa namanya? Sudah tadi memanjat Monas atau bergelayutan di Monas sampai ke atas. Jadi artinya kata orang kalau datang ke Jakarta belum bergelayutan di Monas belum sah katanya. Mereka tadi sudah bergelayutan di Monas sampai ke atas. Jadi sudah sah mereka datang ke Jakarta dan sudah kita bawa lewat Jalan Tamrin, Jalan Sudirman dan sebagainya. Jadi ketika nanti datang sudah akrab atau sudah familiar dengan Jakarta, artinya sudah bisa mempersaksikan atau memperkatakan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami. Itulah kira-kira yang mau saya katakan. Besok saya ada pertemuan dengan seseorang dari Singapura. Nah kalian makan siang besok, saya juga makan siang besok di suatu tempat di Shangri-La Hotel. Setelah itu saya jemput dari Sampaka Putih dan saya antarkan ke bandara. Itulah kira-kira. Ini selamat malam, salam, puji Tuhan. Horas. Iya. Ya Namburu ya. Oke. Horas semuanya. Horas. Bye.